Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, berjumpa kembali dengan saya di sini ya. Oke, pada kesempatan kali ini di depan saya ada HP Xiaomi Redmi Note 8 ya, yang mengalami restart teman-teman. Jadi ketika dinyalakan itu hanya muncul logo Redmi, lalu mati, lalu nyala lagi Redmi lagi. Untuk kronologi tidak terjadi apa-apa ya, jadi tiba-tiba seperti ini. Oke, lanjut, kita bongkar terlebih dahulu teman-teman. Kita cek dalamannya seperti apa. Jadi untuk kasus restart ya, logo mati lalu nyala, ataupun logo lalu mati tapi tidak menyala lagi, ataupun logo tapi stuck tidak mati ya teman, tidak restart, itu memang sekilas hampir mirip ya, tapi permasalahan jelas berbeda. Untuk memastikan permasalahannya ada di mana ya, kita harus bongkar terlebih dahulu. Tadi sekilas saya lihat untuk baterai itu tidak ngembung ya teman-teman, jadi masih aman, masih layak lah digunakan. Oke, di sini saya bongkar backdoor belakang terlebih dahulu, dan harap berhati-hati karena fleksibel LCD itu ada di bawah backdoor ya, di atas baterai posisinya. Ya terkadang niat mau melepas backdoor tetapi malah mengorbankan fleksibel LCD yang ending-endingnya tombol itu. Bisa saja terjadi ya teman-teman kalau namanya apes itu. Jadi untuk Redmi Note 8 dan Redmi Note 7 terutama itu harap berhati-hati untuk melepas backdoor bagian belakang. Boleh kita tambahkan cairan IPA ataupun thinner. Ini saya gunakan minyak kayu putih ya. Dan fleksibel fingerprint. Oke, setelah backdoor belakang terbuka, alhamdulillah aman. Lanjut kita lepas baut di bagian mesin atas ya. Jadi untuk kasus seperti ini biasanya beda HP, beda merek, itu beda tanda-tanda ya. Ada yang logo lalu mati tapi tidak menyala, ada juga yang logo mati lalu nyala lagi. Nah, itu berbeda-beda. Setiap merek HP itu yang saya tahu tidak selalu sama. Dan setelah backdoor terbuka, saya lihat di baterai itu ternyata baterainya masih original ataupun masih baterai bawaan. Oke, dan sekarang mati teman-teman. Capek kayaknya restart terus. Oke, kita lepas dulu untuk penutup mesin. Oke, menutup mesin bagian atas. Dan di sini karena untuk baterai masih original, saya coba maksimalkan dulu di baterai ya.
jangan di flash dulu teman-teman, tapi dimaksimalkan di baterai terlebih dahulu, karena jika kita flash itu belum tentu berhasil. Sudah belum tentu berhasil, data malah hilang, itu malah tambah repot lagi. Saya coba lepas baterai, lalu saya pasang lagi, ternyata masih sama. Saya nyalakan, masih restart di logo Redmi. Oke, saya coba tancap cas. Jadi intinya itu ada di sini teman-teman. Kita bisa menarik kesimpulan itu di sini. Ketika dia restart, kita tancap cas, lalu kita tunggu. Jika kita tancap cas, dia bisa masuk ke halaman menu, itu fix baterai yang bermasalah. Biasanya kasus seperti ini terjadi di baterai original bawaan. Tapi kalau kita tancap cas tapi dia masih tetap restart, itu bisa jadi software. Kalau software ya kita lakukan flashing ya. Tapi kalau sudah dicoba lakukan flashing masih belum membuahkan hasil, berarti ada jalur yang short. Logikanya seperti itu teman-teman. Nah, ini karena saya coba tancap cas, ternyata dia bisa masuk ke halaman menu. Jadi di sini saya tarik kesimpulan permasalahan tufik di baterainya. Untuk langkah penanganan yang paling simpel itu ya teman-teman tinggal belikan baterai baru, lalu ganti baterai, itu masalah selesai. Tapi jika baterai masih belum kembung ataupun masih layak digunakan, itu bisa kita coba akali ya, ataupun bisa coba kita modif di area protektor baterainya supaya HP-nya itu bisa normal kembali. Oke, jadi lanjut step, kita lepas dulu baterainya teman-teman. Memang cukup sering ya, Redmi Note 8, Redmi Note 7, Redmi Note 9 pun, Oppo, Vivo juga pernah, Realme kasusnya hampir sama. Tapi intinya itu bisa kita pastikan itu ketika kita tancap cas. Ketika kita tancap cas dia bisa menyala normal, itu fix HP merek apapun baterainya yang bermasalah. Oke, jadi setelah baterai terlepas itu di bagian soket atas itu kan terdapat isolasi ya, yang menutupi area protektor supaya tidak ngeground dengan body ya teman-teman. Jadi kita lepas dulu untuk isolasi di area protektor baterainya. Ya, ini adalah alternatif jika baterainya masih layak digunakan, dalam tanda kurung belum kembung ya. Tapi kalau sudah kembung, saya sarankan mending diganti saja, soalnya nanti malah kerusakan bisa kemana-mana, bisa merusak LCD, backdoor belakang. Nah, kalau baterai masih bagus, intinya belum kembung, ya teman-teman bisa coba cara ini. Jadi di sini ya yang membedakan baterai original dan baterai KW ya. Jadi kalau baterai original itu terdapat fuse. Fuse itu berbentuk kotak kecil yang berwarna tepinya putih tapi tengahnya hitam dan ada logo huruf ya.
Jadi untuk logo huruf ini ada yang Q, ada yang LK, ada yang gak selalu sama teman-teman. Jadi untuk solusinya kita jumper ya, kita jumper saja dari ujung fuse ke ujung fuse. Jadi dari tepi putih ke tepi putih ya, bisa gunakan apa namanya, kawat jumper ataupun kabel serabut juga masalah. Yang penting yang buat kita jumper itu bisa menghantarkan arus tegangan. Jadi fungsi dari fuse itu adalah sebagai penghubung ya, sebagai penghubung tegangan. Jadi karena mungkin sudah lama pemakaian, jadi memang di bagian fuse ini tidak terkonek secara maksimal. Tujuannya kita menjumper supaya arus tegangan itu terkoneksi secara baik ya teman-teman, secara maksimal ya. Jadi tegangan bisa stabil, HP bisa menyala normal. Ketika fuse mengalami problem seperti ini, itu tegangan tidak normal, makanya HP-nya bisa restart atau ada yang logo lalu mati lagi. Dan di sini saya gunakan timah solder ya untuk yang jumpernya, tapi yang ukuran kecil. Untuk hasil jumperan kurang lebih seperti ini. Maklum ya teman-teman, pemula jadi masih kurang rapi. Lanjut kita tes terlebih dahulu. Oke, kita pasang dulu untuk soket baterai dan soket LCD ya, untuk memastikan apakah masih restart atau sudah bisa masuk ke halaman menu. Karena tegangan yang paling tinggi itu ketika kita nyalakan ya teman-teman. Ketika kita nyalakan itu tegangan lumayan besar. Jadi jika tegangan itu tidak terkoneksi secara maksimal, itu HP tidak akan menyala secara normal. Oke, dan di sini sudah muncul logo MIUI dan bisa dipastikan ini bisa masuk ke halaman menu. Oke, alhamdulillah sudah masuk ke halaman menu ya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu ya tentang cara mengatasi Redmi Note 8 yang restart. Jadi ini bisa berlaku untuk semua HP, terutama yang baterai tanam. Tapi kalau yang mengalami kasus seperti ini baterainya sudah pernah diganti, ya ganti lagi aja teman-teman. Soalnya kalau untuk baterai KW itu tidak terdapat fuse. Oke, saya coba restart. Kita restart supaya HP-nya mati lalu menyala sendiri. Apakah dia kuat masuk ke halaman menu? Oke, dan ternyata mantap teman-teman, logo MIUI sudah muncul. Oke, sekian dari saya tentang cara mengatasi Redmi Note 8 restart. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.